siap Bapa untuk menyambut ibadah di pagi hari Bapa dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa syukur. Sama-sama kita berdoa. Yang perlu kita persiapkan di awal tahun ini. Demikian pengumuman pada tambahan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Wah, saya lihat ramai sekali. Udah seperti ibadah biasa ini, bukan ini normal. Tapi nggak apa-apa, kita bersama-sama di tempat ini untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Tetap gunakan maskernya Bapak Ibu. Tetap lakukan protokol kesehatan di tempat ini. Apa kabarnya? GBC Pangkantor? Baik, kita luar biasa karena Allah kita sungguh luar biasa. Amin. Banyak perbuatan Tuhan yang dilakukannya atas hidup kita. Amin. Hingga kita boleh sampai saat ini, detik ini, kita masih bisa memuji-muji Tuhan. Yang bisa muji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Katakan samping kiri kanannya Tuhan kita ajaib. Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Yang kau lakukan, Allah, ya Tuhan.
ajaib, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Akan membantu tempat ini. Sekalipun berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam utara, Tuhan di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan.
Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan, urapi kami, urapi kami. Bukankah Engkau Allah yang berjanji memberkati umat-Mu ya Tuhan? Bukankah janji-Mu terjadi dalam hidup kami?
Manakah pertolongan kami, ya. Pertolongan kami hanya datang daripadamu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah gunung batu dan keselamatan kami, ya Tuhan. Oh ya naralaba Mari nikmati hadirat Tuhan Bapa ini. Dia ada di tempat ini. Maunya memenuhi setiap Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagukan.
lagi, haleluya. Sekali lagi suara keras, haleluya. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar atas langit dan bumi dan segala isinya, atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kalau Tuhan boleh melawat kami. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang putus pengharapan, Tuhan berikan pengharapan baru. Bahkan yang lemah, Engkau berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Bahwa kami lebih intim lagi masuk dalam hadirat, lebih intim lagi bersama dengan-Mu ya Tuhan. Engkau tiada bandingannya ya Tuhan. Hadirat-Mu tiada tandingannya Bapa. Karena di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh berkat yang luar biasa. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus beracara terus di tengah kami. Sebentar kami akan mendengarkan dari firman-Mu. Mari urapi kami Tuhan. Taruhkan firman-Mu di dalam roh hati kami. Taruhkan firman-Mu di dalam manusia batin kami ya Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi senjata perlengkapan rohani dalam kehidupan kami. Menjalani hari-hari kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuduskan kami, sucikan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang singkat. Sehingga firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpuji termulialah Engkau. Dahulu kekal, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Saudaraku kita sudah berkati dari Tuhan dan siap diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Jangan duduk dulu Bapak Ibu. Jangan duduk dulu. Saya melihat sudah seperti ibadah biasa ini. Gunakan lagi social distancing. Boleh nanti di bulan Februari kita akan pikirkan. Karena sudah melihat begitu luar biasa antusiasnya jemaat boleh datang memuji-muliakan Tuhan. Nanti kami akan rapat, kami akan pertimbangkan. Karena minggu lalu juga saya sudah sampaikan di Martubung seperti itu. Di Martubung juga sampai keluar. Sampai jemaat sudah di luar dulu ya. Puji Tuhan hari ini mungkin worship dia lupa. Karena selama ini kan kita diajari harus 1 jam. Nah, saya lihat, saya amati, udah lebih 1 jam juga. Jadi saya mau tanya Bapak Ibu, kami mohon dengan hormat, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GB Simpang Kantor, boleh dengan hormat, boleh diangkat tangannya, sehingga Bapak-Bapak diaken boleh memberikan sapaan, bahkan menyambut Bapak Ibu. 1, angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba Bapak Ibu, angkat tangannya tinggi-tinggi. Tolong Bapak-Bapak diaken. Yang di kiri paling banyak, yang di kanan 1 orang. Tetap diangkat tangannya. Boleh dikasih Bapak Bapak-Bapak diaken kartu apanya ya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Bapak Ibu bukanlah tamu, tapi kita keluarga. Bapak Ibu rindu di minggu-minggu depan boleh datang beribadah. Kami menyambut dengan sukacita. Biarlah kiranya di 2021 ini kita semangat terus memuji memuliakan Tuhan. Tetap diangkat tangannya, nanti Bapak-Bapak diaken boleh memberikan kartu-kartu. Tolong dicari kartunya. Yang saya lihat ini sudah terlalu nyaman. Nggak apa-apa, nggak perlu lagi, lihat. Kalau seperti ini, kita udah kelebakan. Hampir Tuhan percayakan ada beberapa jiwa Bapak Ibu, kita nggak siap. Jadi kami mohon, untuk di minggu-minggu berikutnya, boleh datang bersama-sama dengan kita. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan dulu Bapak Saudaraku. Tadi Bapak Warsuli berkata, bagaimana kabarnya? Benar nggak itu Bapak Ibu? Harus diperkatakan dengan iman. Memang kita harus melawan kejadian hari ini dengan iman dan percaya kita, dengan optimisme kita. Saya mau tanya lagi, GB Simpang Kantor baru 25%, karena belum makan semua ya. GB Simpang Kantor 50%.
GB simpang kantor. Puji nama Tuhan. Hari ini kita minggu yang terakhir. Minggu terakhir ya. Tanggal 31. Karena tahun ini saya amati itu tahun kehabisan. Jadi nanti di bulan Februari itu hanya 28 hari kalau saya nggak salah. Jadi Bapak Ibu harus persiapkan diri menerima berkat Tuhan, persiapkan diri menghadapi goncangan, menghadapi tantangan. Saya akan terus lanjutkan, sudah dibuat temanya. Tema daripada firman Tuhan hari ini, hidup bijaksana dengan integritas. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 21. Coba dibuka dengan cepat Alkitabnya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 21. Mari terus Bapak Ibu kita terus belajar. Dengan firman Tuhan ini kita akan diperlengkapi sehingga Bapak Ibu dan saya nggak perlu terkejut dengan peristiwa yang terjadi. Kenapa? Sudah ada firman Tuhan menjadi pedoman kita. Sudah ada firman Tuhan menjadi pegangan kita. Kita nggak perlu takut lagi. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan ayat 15-nya. Bapak Ibu jemaat baca ayat 16. Nanti di ayat 21 kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 19. Tadi lompat. Ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayo Bapak Ibu. Satu kita baca bersama-sama ya. Satu. Sebentar, sabar. Karena Bapak Ibu sudah dapat Alkitab, saya belum muncul. Yuk, 1, 2, iya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu hari-hari ini menyikapi peristiwa yang ada berbagai macam pendapat, bahkan pemikiran, ataupun masuk-masuk dari kita. Tapi kita lihat sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita sebagai orang yang percaya, dan hari-hari ini Tuhan mau melihat sejauh mana kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar punya kendali atas langit dan bumi dan segala isi. Kalau kita hanya melihat kepada persoalan-persoalan, mungkin sungut-sungut ataupun keluh kesah yang akan kita lontarkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan dikatakan sini dalam Efesus pasal yang kelima, dan perlu kita ketahui Bapak Saudara, kitab Efesus adalah kitab pendewasaan. Jadi saya berdoa untuk menghadapi 2021, 2022, 2023. Dan saya mau sampaikan dari segi firman Tuhan dan apa yang saya amati, apa yang saya dapat informasi, agar kita ke depan ketika menghadapi masalah tidak jatuh sampai tergeletak, tapi kita hanya melintasi, melewati. Artinya apa? Bapak Ibu tidak tinggal di dalam masalah. Memang benar, sepanjang kita masih hidup di muka bumi ini, kita akan berhadapan dengan masalah. Yang percaya katakan amin. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita menyikapi masalah itu? Bagaimana cara kita menyikapi persoalan yang ada? Bagaimana cara kita menyikapi musibah yang terjadi? Jadi kita nggak perlu takut lagi, perlu kaget lagi dengan peristiwa yang ada. Kenapa? Firman Tuhan sudah menuliskan itu. Firman Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ambil? Bagaimana sikap kita di tengah-tengah keadaan yang hari-hari ini, yang dunia sedang menuju kepada penggenapan daripada firman Tuhan, bahkan kepada kehancurannya. Kenapa? Dunia ini, bumi ini akan dihancurkan. Lihat,
di dalam Matius pasal 24. Itu firman Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan dikatakan, kalau Bapak Saudara baca perikopnya itu, Efesus pasal 5, hidup sebagai anak-anak terang. Artinya, melalui peristiwa, melalui keadaan yang ada, Bapak, Ibu, dan saya harus tampil beda dengan yang lain. Sehingga mereka akan berpikir, wow, orang ini kok beda ya pola pikirnya. Orang ini kok beda ya cara pandangnya. Orang ini kok beda ya responnya dengan peristiwa ini yang terjadi ini. Dan mereka mencari tahu karena apa dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi katakan di dalam ayat yang ke-14 saya salah ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Siapa percaya di sini bahwa saudara dan saya adalah anak Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa percaya bahwa kemuliaan Tuhan juga akan memancar dari kehidupan kita? Angkat tangan tinggi-tinggi. Di tengah-tengah masa seperti ini, Bapak Ibu, disinilah sesungguhnya kita harus tunjukkan kepada orang yang di luar sana bahwa Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah pengikut-pengikut Kristus sejati. Kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, dan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau seperti orang bijaksana. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya, kita bisa melewati tahun-tahun yang ada di depan kita, keadaan di depan kita, itu bisa dilihat dari sikap kita, respon kita, cara pandang kita, bahkan keyakinan kita pada sesuatu. Di sini kita belajar bagaimana, Pak Saudara, bijaksana. Bijaksana sih berbicara tentang bagaimana kita berhati-hati, bagaimana kita tidak tergesa-gesa, atau yang kedua tidak terikut-ikut. Hari-hari kan banyak orang terikut-ikut. Karena sedang nge-trend ini. Padahal dia nggak tahu apakah situasi itu akan menjerumuskan dia, apakah situasi itu akan membawa dia semakin lebih baik atau semakin lebih buruk. Lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di tengah keadaan yang jahat, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Kristus harus menunjukkan terang yang sesungguhnya. Sehingga mereka heran. Dan melalui kehidupan kita, melalui respon Bapak Ibu, melalui perkataan Bapak Ibu, melalui cara pandang Bapak Ibu, nama Tuhan dipermuliakan. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan kehendaki hari-hari ini dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan kehendaki hari-hari yang sedang terjadi atas dunia ini? Sehingga kita perlu kaget, sehingga kita perlu terikuti dengan mereka, orang-orang. Dan lihat, melalui peristiwa, seringkali Tuhan berbicara. Melalui kejadian, seringkali Tuhan menyampaikan apa yang sesungguhnya yang dia mau. Begitu banyak di firman Tuhan, Bapak Saudara. Begitu banyak di firman Tuhan, baik di perjanjian lama dan baru. Nanti Bapak Saudara pelajari. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga berbicara melalui mimpi, melalui makhluk yang lain. Dengan ada seperti ini, sehingga kita mengerti. Kita tidak menjadi terjerumus. Nah, perhatikan ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan doa. Tadi saya berdoa, Tuhan, apa garis besar yang harus saya sampaikan kepada umatmu hari ini? 3 hal yang Tuhan taruhkan Bapak. Yang pertama itu bijaksana. Bagaimana sih situasi hari ini agar Bapak, Ibu, dan saya kita terluput, bahkan dikatakan seperti pujian kita hanya melihat. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah
Sebab Yesus sertaku. Pujian kapas. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, lihat peristiwa di dalam perjanjian lama. Kita belajar. Karena kita harus belajar dari sejarah Bapak Ibu. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal 26, bukan pasal 12. Maaf. Kejadian pasal 26 ayat 1. Tapi nggak akan kita baca semuanya, tapi nanti sehingga biar ada firman Tuhan yang saudara baca, nanti pelajari peristiwa ini. Kejadian pasal 26 ayat 1 dikatakan, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, iya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin itu. Sampai di situ. Peristiwa dalam Kejadian pasal 26. Ishak sedang menghadapi yang namanya kesukaran yang sangat luar biasa. Kenapa? Kelaparan demi kelaparan terjadi. Bahkan dikatakan firman Tuhan ini bukan kelaparan yang pertama. Berarti sudah ada kelaparan sebelumnya. Apa sih yang Ishak lakukan, Bapak Saudara? Ini yang perlu kita tangkap hari ini. Di tengah situasi yang sulit, di tengah keadaan yang sulit, bahkan kita bisa menyaksikan sendiri, walaupun mungkin ada keluarga kita, pemilik kita yang kena, mari buatkan mereka hari ini, doakan mereka. Dan saya mau sampaikan, bukan hanya wabah COVID-19 yang membuat kita ketakutan. Saat ini, seluruh gunung berapi yang Indonesia sedang aktif. Tapi saya sampaikan pada Bapak Ibu, jangan lihat kejadian yang ada. Jangan lihat permasalahan yang ada. Tapi lihat, di sini kita belajar. Yang pertama yang kita lakukan menjadi orang bijaksana. Mari kita melihat kepada janji Tuhan. Kejadian pasal 26, kalau saudara lihat, saya percaya Ishak bertindak bukan oleh karena hikmahnya sendiri, bukan oleh karena kepintarannya sendiri, tapi dia bertindak karena dia yakin akan firman Tuhan. Yang percaya kata amin. Dan hari-hari ini, kalau Bapak Ibu sedang mengalami masalah, bahkan hari-hari ini, marilah kita jadikan firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Mari katakan pikiranmu, mari kita jadikan firman Tuhan pegangan hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya datang ke tempat ini karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Karena kita mau minta tuntunan dari Tuhan. Apa sih Tuhan yang harus kami kerjakan sepanjang 1 minggu? Apa yang harus kami kerjakan Tuhan sepanjang bulan depan? Sehingga kita tidak salah melangkah. Dan lihat Bapak Ibu, peristiwa dalam Kejadian pasal 26 itu terjadi suatu masalah. Orang kelaparan, seharusnya di situ bisa kita melihat akan terjadi pencerahan, akan terjadi huru hara. Kenapa? Orang sudah sulit. Orang sudah kebanyakan di sini nggak makan, nggak minum. Orang kelaparan berarti nggak ada sumber makanan. Kenapa? Istilah apa mungkin itu kemarau atau mungkin wereng atau mungkin kena tulah. Tapi lihat, ada satu pribadi. Di sini kita belajar Bapak. Saya langsung kepada poinnya. Bagaimana dia menyikapi permasalahan yang ada, di mana orang-orang semuanya tahu, di mana orang semua tahu bahwa kesulitan ini, seharusnya kita harus mengumpulkan banyak. Tapi lihat dalam peristiwa Kejadian pasal 6, saya akan singkat, itu di ayat 12 berkata begini. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tangkap ini Bapak.
Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah persoalan atau di tengah situasi yang sulit, bahkan hari ini ekonomi seluruh dunia sedang terpuruk. Karena saya percaya Ishak lakukan ini karena dengar firman Tuhan, bukan karena ikut-ikutan. Dan lihat di sini, maka menaburlah Ishak. Seharusnya ketika Ishak tahu bahwa terjadi kelaparan, dia mengumpulkan. Kenapa? Orang Jerman berkata ini, asarong alam nami masyobot, kan gitu ya. Bahasa Inggrisnya, biar ada kami makan besok. Jadi dia mengumpulkan. Tapi lihat, Ishak itu menabur. Malah dia rela. Orang yang menabur berarti orang yang rela untuk kehilangan. Ketika Bapak menabur, hilang nggak? Kita kan kehilangan sesaat. Tapi lihat, karena Ishak melihat kepada janji Tuhan. Karena saya nggak bahas dalam pasal 26 ini, saya sebentar akan kita tinggalkan. Tapi lihat ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100. Apa dikatakan Bapak Ibu? 100 kali. Bukan 100%. Ini perlu Bapak saudara tangkap. Nah, saya mau sampaikan. 2021, 2022, 2023, Indonesia itu antus digoncang. Akan mengalami goncangan. Tapi lihat, jangan takut dengan goncangan. Perhatikan ini Bapak Ibu. Dan nanti di minggu pertama, ini pesan Gemala Pembina kita, nanti kita akan masuk kepada pesan beliau. Mari pelajari firman Tuhan ini, tekuni firman Tuhan ini. Sehingga kita melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan di tahun 2021 ini. Sehingga Bapak Ibu, ketika ada masalah, ketika goncangan, orang resesi, Bapak Ibu resesi. Benar. Karena Ishak tahu bagaimana sesungguhnya dia mengerti prinsip kerajaan surga dengan yang ada di bumi itu berbeda. Kalau dunia sedang dipenuhi resesi, sedang dipenuhi ketakutan, tapi Ishak tahu bagaimana caranya di tengah situasi yang sulit dia mendapat berkat yang langsung datang daripada surga. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya mau tekankan, sepanjang 2021, 2022, mari Bapak Saudara, jangan putus-putus kita untuk memperhatikan orang. Jangan kata begini, Pak Pendeta, tarhona mau membantu Zolma, sementara aku berkekurangan. Jangan kata seperti itu. Ketika Bapak Ibu Firman berkata, memperhatikan orang yang lemah, sesungguhnya kita sedang memiutangi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tangkap ini. Mari dengan seperti ini, minta kepada Tuhan roh yang bermurah hati. Nah, saya percaya, ketika kita sudah rela kehilangan apa yang ada pada kita, maka Tuhan dari surga tahan rakyat kita. Ini yang Tuhan lihat. Dan lihat firman Tuhan ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan tangkap, orang yang menabur tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan akan berkati, Tuhan akan berkati, Tuhan akan berkati, Tuhan akan berkati, Tuhan akan berkati. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan ini ya Tuhan, taruhkan di hati saya. Mari sampai kepada umat. Bahkan saya tidak berdoa di tahun ini, kita harus memperhatikan orang lemah. Kenapa? Ini isi hati Tuhan. Di tengah masa yang sulit ini, orang akan cenderung mengumpulkan. Bagaimana aku bisa bertahan? Bagaimana agar aku bisa hidup untuk berkelanjangan? Firman berkata, jangan pikirkan hidupmu. Kenapa? Hidup kita cukuplah hari ini, untuk hari ini, untuk esok. Biarlah Tuhan berperkara. Percayakan amin. Ini firman Tuhan, saudara. Mari tangkap ini. Dan tahukah Bapak Ibu, gimana kita menabur? Cerita seperti itu. Cerita seperti itu, kemana kita menabur? Lihat, ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di mana Ishak Bapak Ibu menabur? Tanah. Di dalam firman Tuhan, itu ada 3 kategori. Ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang seperti pasir, dan ada tanah yang ketiga, itu tanah yang subur. Perhatikan, menabur ini, jangan asal-asal menabur. Yang pertama tadi saya sudah ingatkan,
Kalau hari ini, di tahun ini, Bapak Ibu melihat situasi yang goncang, bahkan ekonomi, bahkan gempa bumi, mari memperhatikan para yang lemah. Yang kedua, di mana kita menabur? Lihat Bapak Saudara, ada satu firman Tuhan. Ini bukan berbicara tentang nominal, berbicara tentang hanya uang, tidak. Kita kembali dalam Maliaki pasal ketiga. Ini saya buka ya. Maliaki pasal ketiga, ayat yang ke-10. Ini bukan hanya berbicara tentang uangnya Bapak Ibu. Tapi pengertian Bapak Ibu harus berluas hari-hari. Maliaki pasal ketiga, ayat yang ke-10. Firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Yang percaya kata amin. Nah, saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu yang setia memberikan persembahan persepuluhan. Ini bukan berbicara tentang uang Bapak Ibu. Lihat. Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Baca ayat yang ke-8-nya itu. Jadi kita baca satu perikop itu, kita harus tahu kenapa Tuhan menegur bangsa Israel. Karena mereka memberikan persembahan asal-asalan. Lihat dulu bangsa Israel memberikan persembahan. Harus lembu tambun, bahkan tidak ada korban cacat. Tapi dalam kitab Maliaki, nanti baca, kitab Maliaki memiliki 1, 2, sampai 4. Agar Bapak mengerti. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan berkenan memberkati kehidupan kita. Yang pertama, mari minta kepada Tuhan. Tuhan pulihkan, kembalikan aku untuk dekat dengan Engkau. Yang kedua, cara Tuhan memberkati kita, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Tangkap ini Bapak Ibu. Ketika ada persoalan yang sedang terjadi, ketika ada musibah yang sedang terjadi, firman Tuhan berkata, di dalam rumah Tuhan ada persediaan makanan. Bukan sebetulan Bapak Ibu dan saya ada di tempat ini. Kenapa? Bapak Ibu dan saya adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Dan saya mau sampaikan, orang yang memperhatikan, dan puji Tuhan, ketika kami rapat, Gembala pembina kita, Gembala sidang kita berkata, puji Tuhan kepada keluarga besar Gembala Plaza, di mana pada masa COVID-19, pada masa pandemi terjadi, kita bukan diberi ketakutan bersembunyi di rumah, tapi pada saat itu seluruh gembala-gembala dan respon, seluruh keluarga besar Gembala Plaza, dari pusat sampai cabang-cabang, itu berkontribusi untuk menolong orang berkekurangan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya! Dan itu bukan seperti kebanggaan bagi kita. Kenapa? Karena kita mengerti firman Tuhan. Saya melihat, dan puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah Bapak. Ada beberapa gereja nggak bisa ibadah karena peristiwa ini. Karena ada pemimpinnya yang sakit, jemaatnya banyak yang sakit. Dan saya bersyukur. Semalam saya sampaikan di waktu bertanya, adakah keluarga yang sakit kena COVID? Mereka berkata, nggak ada Pak, puji Tuhan semuanya sehat. Haleluya, saya bersenang hati. Kenapa? Tuhan melindungi kita. Dan saya mau tanya di tempat ini, ada nggak di antara keluarga Bapak Ibu, mungkin tulang kita, opung kita, ataupun orang tua kita yang kena COVID-19? Coba angkat tangannya. Wow, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan tadi saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat di tempat. Mari terus bangun. Yang kedua yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau mungkin tahun yang lalu Bapak Ibu sudah mungkin katakanlah kendor bersekutu dengan Tuhan. Di tahun ini sampai tahun-tahun ke depan, mari jangan tinggalkan Tuhan. Bangun hubungan kita, sebagai keluarga. Mungkin kita keluarga berapa orang, kita punya istri, punya anak, bangun sebagai keluarga. Mungkin nggak terlalu banyak-banyak. Kenapa? Ini cara Tuhan. Dan lihat, ketika kita memperhatikan rumah Tuhan, ada persediaan makanan. Ayat yang ke-11, 12. 11, 12. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Perhatikan. Di dalam Kejadian 6, Ishak menabur. Dia menabur karena dia yakin akan janji Tuhan. Dia menabur, saya percaya Ishak ini menabur bukan ikut-ikutan.
Lihat ayat yang kedua ini. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya apa? Hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di barang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Untuk engkau boleh tetap bersuka cita, engkau tetap bergembira. Perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Jadi katakan, ketika kita berpuluhan, itu kita bukan menabur, mengembalikan. Menabur, Bapak Ibu berkorban atas persembahan ucapan syukur, misi penginjilan, diakonia, pembangunan rumah Tuhan. Berpuluhan itu bagiannya Tuhan. Jarang-jarang saya menyampaikan itu. Tapi lihat, nanti, harus lihat, di tahun-tahun berikutnya, saya mau sampaikan firman Tuhan. Indonesia 2023-2024 itu akan diberkati luar biasa. Dari mana saya tahu? Bukankah Indonesia saat ini mempersiapkan diri untuk menjadi negara memproduksi mobil listrik seluruh dunia? Kenapa Indonesia dipergolak dengan Eropa? Lihat berita Bapak Ibu. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kalau Indonesia diberkati Tuhan, beberapa tahun ke depan, saya percaya anak-anak Tuhan lebih lagi. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan perhatikan, lihat bagaimana cara menabur. Bukan 1 Korintus 9, 10% yang salah. 1 Korintus 9 atau 2 Korintus. Ada benih yang ditabur, benih untuk dimakan, benih untuk dilipat gandakan. Coba 2 Korintus 9 ya. 2 Korintus 9 ayat 10. Coba. Ya, pas. Yuk, kita baca-baca bersama-sama. 1, 2, ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita selagi Bapak Ibu. Haleluya. Yang pertama, Bapak Ibu dan saya ada niat menabur. Siapa yang menyediakan benihnya? Katakan dengan tegas. Siapa yang menyediakan benihnya? Harus mengerti prinsip ini. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Seringkali selama ini orang pikir kita telah menabur salah. Untuk Pak Pendetanya itu. Mana aku berikan ke gereja itu? Saya mau sampaikan, Injil kerajaan Allah akan tuntas disebarkan seluruh dunia ketika ada yang namanya dana. Pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan sinergi ketika Bapak Ibu Saudara ada yang namanya dana. Benar, uang itu menjadi sesuatu yang jahat kalau kita salah gunakan. Tapi uang itu memuliakan Tuhan ketika kita menggunakan dengan benar. Lihat dalam Maliaki pasal ketiga tadi. Dan di sini perhatikan, Bapak Ibu hanya tinggal menabur kok. Simpen. Bagaimana caranya? Saya mau saksikan. Sepanjang 2020, berapa bulan gereja ibadah Bapak Ibu? Kurang lebih 4 bulan, 5 bulan? 4 bulan. Menurut Bapak Ibu, seperti kami hamba Tuhan. Karena pada saat itu total, tidak ada apa-apa. Masih bisa bertahan hidup juga. Jadi saya mau saksikan, di tengah situasi yang sulit, di tengah persoalan yang sulit, di tengah keadaan yang susah, kami tidak pernah berhenti untuk menabur. Hari ini kita komitmen untuk beli gedung ini. Bahkan kita sudah ketemu dengan gembala silat kita. Karena berpikir, Tuhan, ngapain lagi aku perhatikan rumah Tuhan, sementara aku tidak dapat apa-apa. Dan saya melihat tangan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Sepanjang 4 bulan, bahkan
sampai beberapa bulan saya dengan ultraviolet ini tidak menerima PK seperti yang biasanya, seperti sebelum COVID. Tapi Tuhan pelihara kehidupan kami. Karena Allah kita, Allah yang berjanji memberkati. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Buka dalam 2 Samuel pasal yang ke 6 ayat 11. 2 Samuel 6 ayat 11 ini. Dan kita akan pikirkan nanti, kami akan rapat dengan pekerja, bagaimana teknis ibadah kita nanti di sepanjang 2021, bahkan karena ketika kami pertemuan dengan pembina rohani kita Pak Niko dan Pak Bambang, ada suku mengatakan, bahkan para ahli mengatakan, diperkirakan COVID ini akan tuntas sampai 5-6 tahun. Bapak. Tapi jangan takut. Saya percaya Tuhan minta kepada kita hikmat dan kebijakan. Bahkan ada yang terbaru, tinggal Bapak Ibu klik di Kompas. Sudah ada virus yang lebih lagi daripada virus wabah COVID ini. Saya bukan menakutkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 11. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua, kalau kita rindu rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita diberkati, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Yang percaya kata amin. Saya tekankan tadi. Dengan adanya COVID-19 ini, beberapa bulan kita diajar agar kita membangun mesbah keluarga. Lihat peristiwa Nuh. Saat terjadi yang namanya air bah. Siapa yang selamat Bapak Ibu? Kenapa Nuh selamat? Karena Nuh membangun mesbah. Nuh membangun bahtera. Lihat yang kedua. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumah. Mari, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Memang saat ini seluruh FA, kelompok FA yang ada diliburkan, bukan hanya kita, seluruh, bahkan Jakarta ini belum bisa ibadah seperti kita. Bersyukurlah Bapak Ibu ada di Kota Medan. Mari terus banyak berdoa buat Kota Medan, sehingga Tuhan pelihara. Maka kita bisa melihat bagaimana penularan daripada COVID-19 ada semakin tinggi, sudah mencapai nilai 1 juta yang terinfeksi. Itu yang dilaporkan, belum lagi yang lain yang tidak dilaporkan Bapak Ibu. Tapi lihat Obed-Edom, orang Gad, bukan orang Yehuda Bapak Ibu. Kenapa Obed-Edom diberkati? Karena Obed-Edom mencari Tuhan di tengah situasi yang sulit. Karena Obed-Edom nanti baca firman Tuhan ini. Bahkan pada saat itu Daud yang seharusnya dipercayakan, dia malah ditegur. Kenapa? Daud teledor dengan hadirat Tuhan. Tapi Obed-Edom, karena mereka mengerti bahwa inilah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Obed-Edom dan seisi rumah diberkati. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu nggak usah panjang-panjang, nggak usah seperti sampai 2 jam, nggak usah. 10 menit, 15 menit aja. Berarti kumpul. Makin sudah terbiasa menaikkan jamnya, menaikkan menitnya. Sehingga nanti pada saat itu kita nggak kaget, karena ada Tuhan yang melindungi kita, ada perlindungan atas kehidupan kita. Sehingga pada saat orang melihat, wah, orang ini kan luar biasa, di tengah sulit orang ini diberkati. Saya melihat, benar dia di Simpang itu diberkati luar biasa. Tapi buktikan pada orang di luar sana bahwa Bapak, Ibu dan saya adalah orang yang disertai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti tadi, mari berbagi kepada orang yang kekurangan. Lihat kiri kanan kita, tetangga kita, patutkah kita bantu, kita tolong. Mungkin kalau perlu kita harus bagi kepada mereka beras 5 kilo, bagikan. Saya percaya ketika Bapak Ibu bagikan 5 kilo, itu nggak hanya kasih 5 kilo. Lihat firman Tuhan tadi. Dan ini terakhir, pas
lewat semuanya waktunya. Kita kembali dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mari prioritaskan hal-hal yang rohani daripada hal-hal yang duniawi. Ada yang sebelah. Bapak Ibu mencari harta, lihat. Hari-hari kita sedang dipertontonkan dengan dunia ini. Karena harta tidak membawa kita kepada kepuasan. Siapakah mereka yang terjerat hari-hari ini? Di dalam hukum, mereka bukan orang miskin, Bapak Ibu. Lihat kekayaan Edi Prabowo. Lihat kekayaan daripada Juliari Batubara. Apakah mereka gak makan, gak minum? Apakah mereka kekurangan? Lihat fasilitas mereka, Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, hari-hari inilah jahat. Kalepos. Dan ayat selanjutnya begini. Dan janganlah kita mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kita penuh dengan roh. Ketika Bapak Ibu dipenuhi Roh Kudus, ketika manusia batinnya kita, manusia rohani kita yang bangkit, manusia rohani kita yang lebih kuat daripada manusia daging kita, Bapak Ibu akan memotivasi orang. Akan muncul motivator-motivator di hari zaman, yaitu saudara dan saya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ayat selanjutnya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, puji-pujian. Bangun perkataan-perkataan yang membangun. Mari biasakan perkataan-perkataan yang menguatkan. Dalam hati lah kau. Kau udah ada lagi tujuannya kau hidup. Apa gak bunuh diri dia Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu katakan, memang saat ini kamu mengalami persoalan, tapi yakinlah suatu saat pasti engkau akan bangkit. Dia kan kaget. Jadi beramal apa penenung ini? Kenapa? Dia kan kaget Bapak Ibu, karena orang di hari terakhir sudah jarang untuk menguatkan, jarang untuk memotivasi, jarang untuk membangkitkan. Jadi ini firman Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan mengucap syukurlah dalam segala. Saya percaya Bapak Ibu dan saya mengucap syukur dalam segala hal. Baik keadaan kita ataupun tidak. Ketika roh manusia rohani kita sudah dewasa. Jangan pernah harap manusia kanak-kanak bisa bersyukur. Dia akan terus. Kenapa Isa berani menabung? Karena dia memegang firman Tuhan. Karena saya percaya dia sudah dewasa di dalam pengalaman. Untuk itu Bapak Ibu, di sepanjang 2021, 2022, 2023, persiapkan diri kita. Benar. Baru saya akan saksikan, wah, ini rumah yang disampaikan Pak Ego. Pak Ego kan terheran. Iya ya Tuhan, ketika sulit seperti ini, kenapa Tuhan berkati kita bukan dengan pola pikir kita, Bapak Ibu, pada cara Tuhan maunya datanglah satu karung uang. Ketika datang uang, Bapak Ibu ditimpa, Bapak Ibu masuk rumah sakit. Tapi dengan cara Tuhan, lihat sendiri nanti. Bapak Ibu terheran. Dan saya optimis, dan saya mengikuti apa yang dipikirkan Presiden kita saat ini. Makanya bersyukur doakan Presiden kita, Bapak Ibu. Di masa pemerintahannya sebelum tuntas, Indonesia sudah menjadi negara yang makmur, negara sejahtera, negara sentosa. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita begini bersama-sama. Yuk saya undang Worship Leader maju ke depan. Dan kami sampaikan lagi kepada seluruh pekerja, Bapak Ibu, kita akan pertemuan awal tahun, banyak akan kita bicarakan, sehingga Bapak Ibu jangan pulang dulu, dan persiapkan. Bahkan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu, jemaat di tempat ini, karena memang proses daripada gereja kita tempat ini, kita akan pikirkan. Karena dananya saat ini, saudara, tahun lalu kita kontrak perpanjang kembali ke tempat ini karena kondisi keuangan kita. Kalau kita bersama-sama, saya percaya, saya berdoa, saya bukan hanya yang Tuhan. Kalau Tuhan berkenan memberkati GBC, Pak Kantor, seluruh pekerjaan jemaat, saya percaya 2021 gedung ini bukan lagi kita kontrak, tapi kan kita beli dengan
permanen. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu tabur berdoa kepada Tuhan. Kami tidak menentukan wilayah. Berapa Bapak Ibu yang tergerak, berapa Bapak Ibu yang terpanggil bahkan untuk imani. Kalau engkau percaya firman Tuhan ini, lihat, bukan dikatakan kita hanya diberkati. Kisah itu tadi, kian lama kian kaya, bahkan sangat kaya. Ishak menjadi tampil beda, Ishak menjadi luar biasa di tengah situasi itu. Mari Bapak Saudara, seluruh para jemaat gempa ini, kami berdoa, kami mohon, kita bersama-sama untuk mendukung. Tetap kita akan pembelian gedung gempa ini. Karena kita harus imani. Kenapa? Sudah 19 tahun. Kita hanya mengontrak-ngontrak apa. Mari kita naikkan punya seperti itu. Kaulah yang rindu. Kaulah yang cinta. Tiada yang lain di hidup selain Yesus. Sekali lagi, kaulah yang kurindukan. Benar ya Tuhan. Hari-hari ini kami rindu hadirat-Mu. Kaulah yang cinta. Tiada yang lain di hidup selain Kau. Katakan ku mau cinta Engkau Yesus. Lebih dalam kepadamu, ku mau cinta Engkau Yesus. Hanya kepadamu. Katakan lagi, ku mau cinta Engkau Yesus. Yes, kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Hamba berhenti berbicara sampai di sini, ya Tuhan. Tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas untuk melawan yang baik firman Kami. Mari menceraikan seluruh kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih ya Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman. Tambah-tambahkan iman percaya kami, ya Tuhan. Sehingga kami berharap kepada Tuhan, berharap kepada janji-janji firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Kau berkenan memberkati sidang jemaat di tempat ini, Bapak. Apa yang menjadi pekerjaan mereka, usaha mereka, profesi mereka, Tuhan berkenan memberkati berlimpah-limpah. Terlebih hari-hari ini ya Tuhan, jauhkan kami daripada mara bahaya, sakit penyakit, wabah tula yang sedang melanda dunia ini. Biarlah dijauhkan dari kehidupan kami ya Tuhan. Pelihara kehidupan kami ya Tuhan. Kepada anak-anak kami yang bersekolah dari TK hingga perguruan tinggi, taruhkan hikmat kebijakan, kepintaran yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan siang ini juga Tuhan kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami, Indonesia. Sentosalah Indonesia, makmurlah Indonesia. Kata Tuhan, rancangan-Mu boleh digenapi atas bangsa kami. Bahkan Engkau memberkati hamba-Mu, Presiden kami Bapak Jokowi dan Maruf Amin, wakilnya Tuhan. Seluruh kabinet Indonesia Maju dan legislatif, yudikatif, eksekutif, seluruhnya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan di bidang pemerintahan, dari pemerintahan yang tertinggi sampai pemerintahan yang terendah. Tuhanlah yang memegang tangan mereka, agar mereka boleh menjalankan tugas dipenuhi takut akan Engkau dan bertanggung jawab
ini hamba-Mu, yaitu Kapolri, bahkan hamba-Mu seluruhnya Tuhan, Panglima, seluruhnya Tuhan Yesus, kepolisian, untuk mengamankan negeri kami daripada goyangan-goyangan, daripada provokator-provokator oknum-oknum yang mencoba merongrong kesatuan NKRI. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini, biarlah damai-Mu memenuhi Indonesia, sukacita-Mu memenuhi Indonesia. Mari bagi hamba-Mu Tuhan, Pak Sigit Prabowo Tuhan Yesus, biarlah melalui kepimpinan hamba-Mu kami melihat Indonesia semakin aman, Indonesia damai, Indonesia tentram. Biarlah melalui kepimpinan hamba-Mu kami melihat terjadi kesejahteraan yang sempurna atas negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi ini juga kami tak lupa berdoa buat para dokter, para medis, seluruh relawan yang ada, yang terus berjuang untuk menuntaskan, untuk menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Mari taruhkan kekuatan kepada Tuhan, kepada hamba-hamba-Mu ini. Bahkan orang-orang yang terbaring di rumah sakit, mari ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Pelihara kehidupan mereka. Bahkan berdoa buat umat-Mu yang dilanda bencana, gempa bumi, longsor, banjir bandang, pergeseran tanah, bahkan masalah-masalah yang lain Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Biarlah melalui peristiwa ini mereka boleh mencari Tuhan, mereka boleh menemukan Engkau, mereka boleh percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengendalikan seluruh langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pelihara kehidupan kami di sepanjang bulan Januari ini, dan kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat-Mu atas kehidupan kami di bulan Februari ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan berikan kami kekuatan untuk meraih janji-janji-Mu di bulan yang akan kami lalui ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga berdoa buat umat-Mu yang sedang terbaring di rumah, di tempat tidur, bahkan yang tidak belum bisa beribadah saat ini, yang menyaksikan live streaming ini. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan. Taruhkan hikmat-Mu lebih lagi, kekuatan kepada-Mu pada seluruh hamba-Mu yang melayani, baik imam musik, diaken-diakones, para pendoa, multimedia, seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Kembalikan pengurapan atas kehidupan mereka ya Tuhan. Siang ini kami tak lupa berdoa buat pemimpin rohani kami, hamba-Mu Pak Niko, Pak Bambang, Pak Edi, seluruh gembala-gembala cabang, keluarga besar kami Menam Plaza, baik dalam kota maupun luar kota. Biarkan Tuhan pelihara, Tuhan sertai, Tuhan lindungi dengan perlindungan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdosa ini mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom elim bagi masyarakat, sentosa dalam puri-Mu, damai dalam tembok-Mu. Biarlah keturunan kedua suku Israel boleh percaya dan mengaku Engkaulah Mesias, Tuhan yang mereka nanti-nantikan selama ini. Sehingga kami percaya berkat-Mu mengalir atas Indonesia, berkat mengalir atas provinsi kami Sumatera Utara, berkat-Mu mengalir atas kota Medan, berkat-Mu mengalir atas pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini untuk hormat dan kemuliaan nama. Sempurnakanlah ibadah kami ya Tuhan. Jikalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, mari Engkau berkenan mengulurkan tangan untuk memberkati kehidupan kami. Engkau sertai kami dalam perjalanan berjumpa dengan keluarga kami, dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Mari Bapak Saudaraku, arahkan hatimu ke surga, angkat tanganmu, bawa pulang berkat daripada Bapak kita pada siang hari ini. Berkat damai sejahtera berlimpah-limpah dari Bapak surga, serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manjang Roh Kudus itu yang menyertai kehidupan kita mulai siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu memberikan persembahan yang ada di depan juga boleh, yang ada di bawah juga boleh.